Kembali kita berjumpa dengan program mengenal antropologi. Kali ini sesi 7, kesiapan akademis mahasiswa S1 sebelum kerja lapangan. Mahasiswa S1 antropologi di Indonesia pada umumnya diwajibkan melakukan fieldwork atau kerja lapangan, etnografi. Fieldwork itu adalah bagian dari proses pembelajaran untuk meraih kompetensi sebagai calon peneliti. Biasanya hasil kerja lapangan dituangkan menjadi skripsi. Nah, skripsi disebut sebagai syarat kelulusan seorang mahasiswa meraih sarjana. Walaupun sekarang ada program studi yang memberi opsi selain skripsi adalah berupa artikel jurnal, film etnografi, atau produk lainnya ya yang berkarakter etnografi ya tentunya. Nah, pembuatan skripsi atau produk-produk akademik lainnya yang sudah disebutkan tadi merupakan proses pembelajaran untuk mendapatkan satu kompetensi tertentu, yaitu masing-masing kompetensi menulis manuskrip, ya, membuat film, jurnal, atau yang lainnya seperti pertunjukan musik, tari, seni rupa, upacara, model bisnis atau usaha, atau produk-produk budaya lainnya yang semuanya itu berkarakter etnografi. Tentu ya sebelum bisa atau mampu melakukan atau membuat etnografi tadi, mahasiswa seperti biasa ya mengadakan perkuliahan ya. Jadi sebelum melakukan kerja lapangan, setiap mahasiswa sudah pasti telah melaksanakan seperangkat kegiatan kuliah yang kalau boleh kita perinci mungkin seperti berikut ini ya. Kuliah itu secara empiris itu terdiri dari sejumlah kegiatan ya, mendengar ceramah, membaca buku, jurnal, laporan penelitian, menonton film atau video, media digital lainnya dan seterusnya. Kemudian melakukan praktikum atau praktek kerja lapangan ya biasanya kalau di dalam antropologi, dan yang sudah pasti adalah diskusi. Nah, ini empiriknya kuliah itu ya seperti itu, begitu kira-kira ya. Nah, seluruh kegiatan tersebut ya yang tercakup dalam membaca buku, jurnal, laporan penelitian, menonton, praktikum, diskusi. Nah, itu tadi itu sebetulnya tujuannya adalah agar mahasiswa itu bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang misalnya konsep-konsep ya, istilah-istilah, terminologi dan lain-lain yang ada di dalam ilmu antropologi. Nah, mengerti, memahami teori-teori dan atau paradigma yang ada dalam antropologi ya, yang ada dalam buku, dalam jurnal gitu. Juga metode-metode dan keterampilan lainnya, data-data dan informasi tentang suatu objek tertentu, itu semua terdapat di dalam buku, di dalam ceramah, di dalam diskusi dan sebagainya. Itulah kenapa ya dilakukan diskusi, dilakukan membaca laporan orang lain, membaca tulisan para ahli dan sebagainya. Tujuannya itu tadi ya, untuk mendapat konsep-konsep, istilah-istilah,
terminologi dan lain-lain yang lazim di dalam atau yang diperlukan memang di dalam ilmu bersangkutan, dalam hal ini antropologi. Sebetulnya ini merupakan semua atau terjadi dalam semua ilmu ya, ilmu apapun. Kalau kuliah itu ya faktanya seperti ini, kenyataan empirisnya seperti ini. Nah, kalau boleh kita visualisasikan ya, kuliah dan pencapaian itu lebih kurang seperti yang ada di dalam di dalam kerangka ini ya. Jadi kuliah itu ya ceramah ya, kemudian membaca ya kan, membaca buku, membaca jurnal, laporan penelitian orang lain, kemudian didiskusikan ya, dicoba ada praktikum, PKL, belajar dan sebagainya ya. Terus itu yang dilakukan berulang-ulang sehingga mahasiswa atau peserta didik itu akan memperoleh teori, konsep, metode. Nah, yang juga paradigma itu diperoleh dari kuliah ini tadi. Ya. Nah, setelah itu baru si mahasiswa membuat proposal, merencanakan sebuah kegiatan penelitian untuk membuat skripsi, jurnal, film atau juga dan sebagainya, macam-macam ya yang bisa dibuat dengan setelah orang memahami teori konsep itu. Jadi bukan sama sekali ke lapangan itu tidak ada teori, tidak ada konsep, metode, itu awam ya, nggak mungkin. Blank seperti itu nggak mungkin. Nah, karena bagaimanapun si mahasiswa yang mau meneliti ini tadi sudah kuliah. Kuliah itu terjadi proses seperti ini, nggak mungkin mahasiswa itu kosong pergi ke lapangan, nggak mungkin. Pasti sudah ada di kepalanya sejumlah konsep, sejumlah teori, metode dan lain. Apakah sempurna pemahaman tentang suatu teori, konsep, metode itu soal lain. Tapi sudah pasti itu ada di kepala mereka dan itu otomatis mempengaruhi cara dia menulis proposal, cara dia melihat masalah, dan juga bagaimana dia ketika berada di lapangan melakukan fieldwork atau kerja lapangan etnografi. Nah, ini jadi harus ada kesiapan seperti itu dulu. Makanya kita sebut tadi dalam kuliah ini sebelum kerja lapangan. Jadi kesiapan akademis sebelum kuliah lapangan. Apakah sebetulnya konsep-konsep itu ya? Sebenarnya konsep itu adalah istilah ya atau terminologi yang di dalamnya terdapat pemikiran akademis ya. Kalau dalam disiplin ilmu, pemikiran dimaksud biasanya pemikiran para ahli atau expert, pemikir gitu ya, atau filosof. Nah, boleh jadi akan berbeda dengan yang dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Ya, pemikiran dalam konsep itu ada yang sederhana, mudah difahami, tetapi ada juga yang rumit, kompleks, dan sulit difahami. Nah, tapi umumnya memang sulit ya, sulit. Konsep-konsep akademik itu umumnya jelimet gitu ya, lebih rumit daripada konsep-konsep yang kita gunakan sehari-hari itu. Nah, terkadang juga bisa berubah-ubah ya. Apalagi kalau terhadap konsep tersebut ada banyak pendapat yang beda-beda dari berbagai ahli. Maka para mahasiswa S1 umumnya menjadi bingung. Nah, menjadi bingung. Pertanyaan yang keluar biasanya, apa artinya ini? Pengertiannya
apa? Definisinya bagaimana, ya kan? Itu yang selalu muncul biasanya pada mahasiswa terkait dengan konsep terminologi atau istilah-istilah tertentu yang ada dalam ilmu antropologi. Mahasiswa antropologi, utamanya antropologi sosial budaya, di awal-awal kuliah biasanya sudah dihadapkan dengan istilah-istilah seperti masyarakat atau society dan kebudayaan atau culture, ya. Nah, kedua konsep ini sesungguhnya tidak ringan ya untuk memahaminya. Tergantung nanti pada perspektif atau paradigma. Tapi pemahaman atas konsep masyarakat dan kebudayaan tersebut biasanya dituangkan dengan definisi-definisi. Dengan konsep itu nanti akan muncul lagi peristilahan. Seperti misalnya ya, peranan sosial, fungsi sosial, status sosial, solidaritas sosial, kontrol sosial, stratifikasi sosial, kelas sosial, sistem sosial, struktur sosial, dan seterusnya. Nah, jadi unsur-unsur yang konseptual seperti itu yang harus dipahami ya, dipelajari oleh mahasiswa itu dari di awal-awal kuliah itu sudah terus, dan sampai akhir perkuliahannya biasanya terus berulang-ulang membahas itu, karena pendapat ahli A seperti ini menurut paradigma ini dan lain sebagainya ya. Nah, ada lagi budaya ya. Nah, seperti di dalam konsep kebudayaan ada misalnya sistem budaya, nilai budaya, norma budaya, aturan-aturan budaya, kepercayaan, keyakinan budaya, persepsi, pengetahuan budaya, etos misalnya ya, sopan santun, tata krama, dan seterusnya. Istilah ini semua harus dipahami artinya, hubungan-hubungannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Ini semua baru yang dasar-dasar, belum masuk ke konsep yang lebih rumit lagi dari ini. Ya, jadi mahasiswa antropologi sosial budaya itu tidak pernah ketinggalan memahami konsep-konsep dalam sistem kerabatan lagi, ya, selain ini, selain kebudayaan tadi atau society kayak yang sudah disebut. Ada lagi misalnya di dalam kerabatan ya, dalam sistem kekerabatan, kinship system ya, ada misalnya istilah unilineal, bilineal, bilateral, matrilineal, patrilineal, parental, virilokal, uxorilokal, neolokal, afunkolokal, matrilokal, patriarkat. Ada lagi yang namanya clan, ambilineal, kindred, dan seterusnya. Belum lagi soal term of reference dan term of address, istilah menyebut dan istilah menyapa. Term of reference ya, itu istilah menyebut, itu istilah menyapa. Itu lazim dipelajari oleh mahasiswa antropologi. Nah, di awal-awal kuliah mahasiswa bingung nih dan bertanya-tanya, itu apa ya menghafal dan memahami istilah-istilah semacam ini. Nah, namun kalau sudah di semester akhir, gunanya baru mulai terasa oleh dia nih, oleh mahasiswa. Tidak-tidaknya menjadi tambahan vocabulary ya, paling tidak ya, menambah vocab, daftar kata yang ada di dalam benak kita itu. Bayangkan kalau jumlah vocab kurang ya, jumlah vocabulary kita kurang, bagaimana kita bisa bicara atau menulis? Ya, jadi persilahan-persilahan kayak tadi misalnya matrilineal, patrilineal,
Fili lokal, misalnya kita tidak tahu ya, peranan sosial, nilai budaya, aturan budaya, norma, kita misalnya tidak tahu membedakannya, itu akan susah kita mendeskripsikan masyarakat atau kebudayaan yang kita pelajari atau yang akan kita pelajari. Jadi kita memerlukan ya seperangkat konsep seperti itu. Nah, itu makanya untuk mendapatkan itu memang tidak ada lain, kita harus membaca, diskusi, ya, dari membaca jurnal dan sebagainya, laporan penelitian. Nah, itu semua adalah dalam proses kuliah tadi. Itu konsep-konsep ya. Ringkasnya ya sistem peristilahan lah ya, terminologi yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Kita juga dari bacaan-bacaan tadi, dari kuliah, dari diskusi itu kita mendapatkan teori ya, mendapatkan teori-teori. Pada dasarnya teori itu berisi penjelasan, eksplanasi ya pada dasarnya, yang sudah dibuat duluan oleh para ahli. Ya, para ahli itu membuat penjelasan tentang sesuatu. Misalnya ya, penjelasan tentang hubungan antara istilah kekerabatan tadi ya, seperti term of reference dan term of address tadi, istilah menyebut, menyapa tadi, dengan sopan santun. Nah, adakah hubungannya? Nah, itu sebetulnya penjelasan teori ya. Itu kan ada nggak hubungan antara istilah yang digunakan untuk menyapa orang dengan sopan santun? Ini sesuatu yang mudah sebetulnya kan. Tapi itu untuk contoh sebuah teori seperti itu. Jadi sopan santun dengan istilah menyapa orang. Nah, kalau ada, bagaimana menjelaskan hubungan itu? Bagaimana menjelaskannya? Ya. Hubungan antara istilah kekerabatan dengan sopan santun sebetulnya sudah dijelaskan oleh para ahli antropologi, dan penjelasan itu muncul dalam istilah-istilah seperti ya joking relationship. Ini hanya satu contoh saja. Atau avoidance relationship. Jadi di antara ada hubungan-hubungan yang boleh katakanlah hubungannya longgar, bukan longgar ya maksud saya, bercanda bisa lebih ringan ya, lebih ringan, bisa dibandingkan dengan hubungan yang susah, segan, sulit, misalnya antara ego dan yang lain ya. Antara saya dengan siapa misalnya begitu ya. Nah, misalnya begini nih. Ini ada diagram kekerabatan ya, atau bagan kekerabatan. Diagram sih tepatnya ya. Diagram kekerabatan. Ada istilah term of reference, istilah menyebut, dan istilah menyapa. Nah, dengan sopan santun itu kita tadi ya. Ini di dalam diagram ini ada nomor 1 itu laki-laki, 2 itu adalah perempuan ya. 1 dan 2 itu berarti suami istri dengan hubungan yang seperti itu. Sementara 2 dan 2A itu berarti bersaudara. Ya, saudara yang bulat itu perempuan, yang segitiga itu laki-laki. Kemudian ada 3, ada 4 ya, 3 laki-laki, 4 perempuan, suami istri karena seperti itu. Kemudian ada garis ke bawah, itu artinya keturunan, berarti turunan artinya punya anak 5, 6, 7 adalah anak dari 1, 2 ya. Kemudian 8, 9, 10 adalah anak dari 3, 4. Nah, kemudian ego 6 itu
menikah dengan 9. Ya, menikah dengan 9. Nah, dari sini bisa kita dari gambar ini misalnya kita coba pelajari ya. Nah, di sini kepada siapakah seorang ego bersikap terbuka, riang, gembira, dan bercanda ringan ya, sekalipun beda generasi ya. Jadi generasi 1 2 3 4 2A itu satu generasi, 5 6 7 8 9 10 itu satu generasi yang di bawahnya. Generasi anak dan generasi orang tua, begitu kira-kira. Nah, ini kalau di dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu itu bisa terjadi beda-beda. Ya, saya ambil contoh dari bukunya M.Y. Mlalatoa ya, pada kebudayaan Gayo misalnya, kepada orang yang dipanggil Pun itu berarti saudara perempuan ibu. Ya. Jadi ego memanggil 2A Pun, ya, paman. Nah, hubungan ego dengan Pun atau paman adalah joking relationship. Hubungannya bisa ringan, lebih terbuka ya, bisa bercanda. Nah, kemudian dalam gambar itu tampak misalnya nomor 6 ya kan, ego ke 2A itu Pun ya, yaitu saudara laki-laki ibu. Sebaliknya nomor 6 atau ego terhadap nomor 1, berarti kalau yaitu ayah ya, kalau dalam Gayo ama itu ego sangat hormat ya, sangat hormat. Penghormatannya itu diperlihatkan dengan cara kalau dia bicara suara agak dilembutkan. Suara agak dilembutkan dan tidak melihat wajah ayah. Ya. Omongan ayah tidak boleh dibantah. Nah, juga kepada nomor 3. Ya, ego ke nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3 dan 4. Itu mertua tuh. Mertua. Disebut tuan. Nah, dan nomor 4 itu inentua. Panggilannya ya. Atau juga sebutannya itu memang seperti itu. Tapi panggilannya tetap ama atau bapak, juga ibu atau ine. Itu panggilannya. Tapi kalau sebutannya ditanya orang, itu siapa? Atau apa hubungannya dengan kamu? Oh, itu tuan, itu mertua saya. Gitu. Tapi kalau memanggilnya bukan mertua ya, menyapanya tidak mertua. Menyebutnya mertua, tapi menyapanya bukan mertua. Nah, terkhusus pada mertua laki-laki itu ya, nomor 3 misalnya, itu apa ya, tidak dengan lisan itu kalau manakala bertemu, melainkan dengan sapaan simbolik saja. Kalau mereka ketemu, sapaan simbolik melalui gestur ya, menunduk dan meringankan badan, tidak mengeluarkan suara ya. Itu yang disebut sopan, santun ya, itu seperti itu. Jadi sapaan dengan begitu ya, istilah kekerabatan itu berarti ada hubungannya dengan sopan santun. Itu kira-kira, itu kan menunjukkan itulah penjelasannya ya. Kenapa harus sopan? Kenapa kepada yang ini dan itu tuh kenapa? Ya, itu bisa lagi dikaji lagi, dijelaskan lagi. Tapi untuk tingkat, nah, misalnya ya dalam masyarakat dan kebudayaan Karo ya, misalnya hubungan antara nomor 9 ya dan nomor 1, nomor 9 dan nomor 1 dalam
konteks ini itu sangat disebut hubungan yang berkategori avoidance relationship itu, menghindar ya, menghindar. Kalau dalam bahasa kebudayaan Karo itu disebut rebu, itu pantang ya. 9 dan 1 itu pantang hubungannya, rebu berinteraksi, pantang berinteraksi. Nomor 1 dalam konteks ini dikhawatirkan ya, ada kekhawatiran tertentu tuh memiliki misalnya nafsu terhadap birahi terhadap 9, sehingga apabila tidak dicegah dengan cara rebu, pantang, akan dapat menimbulkan konflik antara nomor 1 dengan ego nomor 6, yang tak lain adalah anak dari 1 ya. Itu sumbang ya, bukan hanya sumbang, tapi itu tabu ya, incest ya, incest itu. Jadi penjelasannya kenapa harus menghindar ya, supaya tidak incest, nggak boleh incest ya. Jadi penjelasan itu kembali ke secara kebudayaan dari kelompok ini ya, jadi kontekstual gitu. Nah, penjelasan teoritiknya seperti itu. Nah, mungkin kalau pada masyarakat yang lain atau kebudayaan yang lain, hubungan 1 dengan 9 itu mungkin tidak seperti itu ya konstruksinya. Ya, tidak perlu harus sampai menghindar, sampai harus dipantangkan interaksinya, tapi mungkin bisa lebih longgar dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Itu penjelasan internal dari kebudayaan bersangkutan itu biasanya ada ya, walaupun tidak mudah untuk mencari jawabannya, atau juga tidak semua nanti informan kita bisa mengerti, memahami, bisa menjelaskan kepada kita ya, kalau kita nanti di lapangan misalnya gitu. Nah, jadi mekanisme ini sangat efektif ya, meredam nafsu birahi mertua ya, sehingga bahkan dia tidak lagi sempat berpikir untuk melakukan itu ya, karena dipantangkan itu, jadi sehingga dia nggak mikir lagi ke sana, begitu kira-kira. Nah, jadi secara teoritik dapat dipahami bahwa istilah kekerabatan beserta sopan santun yang menyertainya itu adalah sebuah mekanisme kontrol atas perilaku manusia, anggota kelompok itu ya, anggota kelompok masyarakat bersangkutan, agar perilaku ya, tepatnya perilaku pelampiasan nafsu birahi masing-masing pihak lebih terkendali, sehingga tidak terjadi konflik dan kekerasan. Nah, di situ juga diatur keseimbangan antara yang hubungan formal ya, kaku, tegang gitu, dengan yang rileks, yang lebih santai, lebih terbuka, sehingga interaksi sosial tetap terjalin dan berjalan lancar. Mana yang rileks, mana yang agak kaku, berat gitu ya. Nah, ini ada di dalam teori-teori antropologi. Nah, dalam konteks kerja lapangan, mulai ketika akan menyusun rencana penelitian hingga penulisan laporan, teori seperti ini menjadi sangat penting dikuasai oleh etnografer. Nah, sumbernya tentu dari bahan-bahan kuliah tadi ya, dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Serta teorinya tentu saja tergantung pada objek yang dibicarakan. Ini dalam konteks tadi kita membicarakan hubungan sopan santun dengan istilah kekerabatan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti yang lain lagi, konteks yang dibahas ya, teorinya tentu akan berbeda lagi. Nah, kemudian juga tadi metode-metode ya, metode-metode. Nah, itu juga ada ya, aneka metode
yang perlu juga diketahui oleh mahasiswa sebelum menulis proposal, ya, dan sebelum melakukan penelitian lapangan fieldwork. Aneka metode ini dapat diperoleh dari kuliah seperti digambarkan tadi. Ya, yang perlu diketahui dalam metode antara lain tentang objek dan subjek penelitian, satuan analisis, ya kan, pemilihan informan atau responden, ya, misalnya, dan lain-lain. Itu dalam metode itu memang harus diketahui, ya, mana objek, mana subjeknya, ya, dalam penelitian itu. Kalau itu tidak jelas, tidak terang, itu sulit sih kita ke lapangan, ya. Nah, mahasiswa juga perlu mengetahui metode-metode yang standar, ya, standar. Metode wawancara, ya, metode observasi, ya, metode diskusi kelompok dan sebagainya. Nah, itu perlu diketahui, dan itu juga ada di buku-buku, ya, di dalam perkuliahan. Nah, itu yang perlu didiskusikan sebetulnya oleh mahasiswa itu sebelum dia turun ke lapangan. Nah, di dalamnya juga ada nanti penghususan seperti life history method. Itu metode menggali sejarah hidup manusia, sejarah hidup seseorang, ya. Katakanlah informan kita itu, kita mau gali sejarah hidupnya, ya, sejarah hidupnya. Itu dengan menggali sejarah hidup manusia itu, kita juga bisa menyingkap sebetulnya kehidupan sosial di mana si individu yang kita sedang ingin ketahui sejarah hidupnya itu. Nah, jadi itu nanti kita juga misalnya kalau memang mau menuliskan sejarah hidup seseorang misalnya, kita tentu harus kita pilih, ya, dalam riset itu siapa yang bisa merefleksikan kehidupan sosial budaya suatu masyarakat, ya, itu kelompok, misalnya masyarakat pedesaan itu, ya, dengan menggali sejarah hidup seseorang misalnya, itu akan tergambar atau setidak-tidaknya bisa menceritakan bagaimana sih situasi yang dilalui oleh masyarakat, ya, di mana individu tadi berada, ya. Dalam life history method itu perlu beberapa hal yang misalnya kita pelajari itu, ya, soal katakanlah titik balik, ya, titik belok. Itu sangat penting, ya, dalam metode seperti ini. Katakanlah dia seorang petani misalnya. Kenapa dia sampai jadi petani? Di mana beloknya menjadi petani? Kenapa dia tidak jadi pedagang misalnya? Simpangannya ini, persimpangannya di mana? Itu sangat penting dalam penelitian ini. Misalnya, ini nanti kita dalami, ya, nanti di sesi lain. Begitupun misalnya metode genealogi. Ini penting, genealogi ini, ya, keturunan dari ini, ya, seperti diagram kekerabatan tadi itu adalah sebuah media juga, ya, untuk bisa kita mengetahui genealogi dari mana asalnya, hubungannya kemana, siapa kawin dengan siapa. Itu bisa menggambarkan struktur sosial, ya. Jadi bukan hanya nanti kita mengetahui sistem kekerabatan, tapi juga struktur sosial masyarakat itu bisa tergambar. Lapisan sosial, stratifikasi sosial dari masyarakat itu bisa kita peroleh dengan kita mempelajari genealogi. Nah, jadi ini juga akhirnya menjadi satu metode tersendiri sebetulnya dalam antropologi, yang kalau kita sedang melakukan kerja lapangan, metode ini juga kita gunakan. Jadi etnografi itu boleh dikatakan sebetulnya menerapkan
sejumlah metode ya, semua metode dipakai untuk melakukan etnografi ini ya, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap, yang utuh, yang holistik mengenai satu masyarakat, walaupun kita mungkin tidak keseluruhan hal dari masyarakat itu yang kita mau pelajari ya, tapi juga case study ya, itu juga misalnya itu perlu ya dipahami. Jadi ada misalnya suku bangsa tertentu ya, kita mau perhatikan bagaimana sih perkembangan atau proses penerimaan program keluarga berencana misalnya pada suku bangsa X. Nah ya, bagaimana proses itu di suku bangsa X yang misalnya mayoritas berada di desa Z gitu. Itu bisa kita lakukan dengan penelitian studi kasus ini ya, bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi apa namanya ya, mahasiswa juga sangat diharapkan ya, sebelum turun ke lapangan melakukan kerja lapangan, bahkan sebelumnya ya masih membuat proposal, dia tuh harus tahu metode-metode ini. Jadi tidak blank ya. Saya sering juga mendengar kalau metode etnografi itu si penelitinya boleh blank gitu masuk ke, nanti teorinya di apa namanya, dari pengetahuan dari lapangan itu yang induktif, maksudnya iya induktif, tapi bukan berarti kosong, kita tidak punya pengetahuan apa-apa ya kan. Nah, tidak kalah penting juga ya apa namanya, untuk mengetahui nih ya, metode pencatatan dan penyimpanan data, fakta, informasi agar tidak kehilangan gitu, itu juga perlu ya. Ada beberapa peristilahan juga atau konsep terma dalam ini ya, seperti ada verbatim note ya. Ya, saya kadang-kadang membuatnya silih-silih, ini bahasa sehari-hari ya. Karena kalau kita wawancara atau mungkin sedang pengamatan atau apa, itu tulisan kita mencatat cepat ya, segala hal masuk ke dalam selembar, segala macam urusan masuk di sana, kadang-kadang mungkin hanya dengan tulisan yang sangat cepat, jelek, dengan kode-kode, gambar, simbol-simbol tertentu gitu yang tidak kita pahami juga ya. Nah, ini kan perlu juga misalnya ditulis kembali, ditulis ulang supaya terang. Nah, kemudian ada diary, ini catatan-catatan yang lebih terkait dengan apa ya, harian ya, harian kita, apa yang dilakukan. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang berkaitan dengan mungkin perasaan ya, emosi dan sebagainya. Juga apa, intelektualitas kita ya, juga bisa kita masukkan di dalam diary sehari-hari kita. Nah, kalau field note tentu kan dia lebih tematik ya, sudah lebih terarah, misalnya khusus ya, ini kita mau membicarakan apa gitu, sudah lebih spesifik gitu ya. Analisis juga sudah masuk mungkin sedikit begitu. Karena dalam etnografi itu juga kita kenal sebetulnya sebuah proses analisis itu bukan seperti yang kita saksikan misalnya dalam survei ya, metode survei di mana analisis dilakukan itu dengan komputer ya, di rumah setelah data terkumpul. Tapi kalau di sini analisis itu dilakukan di lapangan oleh peneliti, karena instrumen penelitiannya dalam penelitian etnografi itu adalah si peneliti itu sendiri, si etnografer itu. Jadi proses analisis itu sudah terjadi sebetulnya di lapangan pun. Nah, jadi
ini juga harus diketahui ya. Nah, semua fakta, data dipastikan telah melalui proses triangulasi agar tingkat kepercayaannya itu lebih baik. Triangulasi ya. Jadi kita nggak boleh dengar hanya dari satu orang, kemudian kita langsung percaya pada sumber itu, tidak mau lagi mencoba mencari informasi tambahan kah namanya, atau juga pembanding dari yang lain-lain yang mungkin juga bisa memberi pengetahuan informasi yang mungkin berbeda, mungkin sama gitu. Jadi proses itu harus check and recheck ya, itu harus ada. Nah, karena kadang-kadang juga waktu wawancara kita kurang memahami ya, kurang menangkap, itu membuat kita harus datang sekali lagi, misalnya kan mengulang lagi untuk mendengar lebih jelas lagi. Itu juga sebetulnya proses triangulasi ya, karena kita ingin mau mendapatkan sebuah informasi yang baik, yang terpercaya. Nah, analisis pun juga seperti itu ya. Ada banyak sih sebetulnya ya. Berbagai teknik analisis juga perlu dipahami sebelum membuat proposal dan turun melaksanakan kerja lapangan. Merujuk Spradley misalnya, kita mengenal 4 macam ya analisis etnografi itu. Ada domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, ya kan, theme analysis ya. Ini perlu ya, ini perlu kita pahami, kita ketahui. Dan memang ini tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya. Tapi supaya kita dalam memahami sesuatu katakanlah konsep sebuah fenomena yang ada di lapangan, maka apa yang dikatakan oleh Spradley misalnya ini memang sangat membantu kita ya. Ada cover term, ada included term, ada semantic term. Ya katakanlah misalnya satu orang bicara kebun. Nah, kebun itu nggak bisa berhenti sampai di sana. Ya, kebun itu ya itu sebagai cover term misalnya. Tapi di dalamnya itu ada kebun apa? Karena kebun di dalamnya termasuk apa ya? Ada kebun sayuran, apa kebun kopi, iya kan, ada kebun apalagi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kalau sayuran apa, sayur juga bermacam-macam, dan tiap-tiap sayuran itu menghendaki teknik-teknik tertentu yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ada komponen-komponen yang ada di dalamnya itu ya. Nah, di dalam pengertian atau konsep budaya tertentu itu ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk diketahui. Spradley juga menyebut ada 12 langkah pelaksanaan kerja lapangan etnografi itu ya. Jadi memilih situasi sosial, melakukan observasi partisipasi, membuat catatan etnografi, itu langkah-langkah disebut oleh Spradley ya. Membuat observasi deskriptif, membuat analisis domain, membuat observasi terfokus, lebih fokus lagi ya setelah kita buat analisis domain tadi. Kemudian membuat analisis taksonomis setelah itu ya. Kemudian membuat etnografi selektif, membuat analisis komponensial, membuat analisis tema, mengambil cultural inventory, writing the ethnography. Jadi itu menurut Spradley ya. Tentu seperti saya katakan tadi, ini tidak bukan satu-satunya cara menjalankan kerja lapangan membuat etnografi. Kerja lapangan boleh juga dilakukan dengan cara lain, misalnya seperti dilakukan oleh David
Vetterman dalam bukunya Ethnography, Step by Step, dan atau yang lain-lain. Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting kita perlu mengetahui. Ya. Dan pengetahuan itulah yang kita namakan ilmu yang diperoleh dari kuliah sebelum turun lapangan. Kuncinya menurut saya ini ilmu. Kalau boleh kita rangkum ilmu itu ya konsep, metode, teori. Yang mana tiga ini sih sebetulnya bagian dari paradigma. Nah, ini yang harus sebetulnya kita seorang mahasiswa S1 pahami sebelum dia melakukan kerja lapang etnografi. Nah, ini referensi yang mendukung ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.